Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mutrofin Nasihah dengan nomor induk mahasiswa 250109113633, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran SKI, materi Sejarah Berdirinya Daulah Umayyah, kelas 7A, MTS Raudhatul Huda, Sukoharjo, Kalitidu, Bojonegoro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Vivi? Alhamdulillah juga baik. Baiklah anak-anak, Bu Vin akan ngecek kehadiran kalian. Adakah kelas 7A yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semua. Beneran hadir semua? Benar. Coba Bu Vin hitung dulu. Oke, jumlahnya 16 orang, bener. Sudah masuk semuanya ya. Alhamdulillah hari ini Allah telah melimpahkan nikmat kesehatan untuk kelas 7A. Sehingga seluruh kelas 7A dapat ikut pembelajaran hari ini ya. Oke, anak-anak, untuk sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, Bu Vin ingin kalian ngecek kerapian diri kalian. Coba kalian cek baju kalian, jas kalian, kerudung kalian sudah rapi atau belum? Sudah? Kalau perlu kalian tidak bawa kaca, berkaca ke temannya dulu nggak apa-apa. Coba tengok, sudah rapi belum? Tanya ke temannya, nggak apa-apa. Oke. Sudah? Sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi berarti sekarang coba kalian tengok kanan dan kiri kalian, lantainya. Ada tidak sampah yang masih tercecer? Tidak, alhamdulillah, berarti kalian mengamalkan hadis dari Nabi, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Kalian anak Indonesia enggak? Iya. Yakin anak Indonesia? Yakin. Coba kalau gitu kalian berdiri dulu sekarang. Kalau kalian anak Indonesia, hari ini Bu Vin akan membangkitkan jiwa nasionalisme kalian. Dengan apa? Yuk kita nyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Sebentar ya, Bu Vin buka dulu. Satu, dua, tiga. Kepalkan tangannya, jangan lupa. Maju tak gentar, membela yang benar. Wih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah berhasil meningkatkan rasa nasionalisme kita kembali. Oke, silahkan duduk kembali, Nak. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, ya, Bu Vin ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, doa sudah terlantunkan. Semoga harapan kita hari ini, pembelajaran kita bisa berlangsung lancar dan kita memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Amin.
Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdiri Daulah Umayyah. Tapi sebelum kita mulai membahas materi ini, Bu Fin ingin mengulas dulu ya materi sebelumnya. Masih ingat gak? Masih. Oke, minggu lalu kita membahas tentang Khalifah Ali. Apa aja yang kita bahas tentang Khalifah Ali? Ada yang tahu? Oke, silahkan Asifa. Biografi Khalifah Ali. Biografi Khalifah Ali. Prestasi Khalifah Ali. Prestasi Khalifah Ali. Akhir kepemimpinan Khalifah Ali. Akhir kepemimpinan Khalifah Ali, benar sekali. Tepat. Oke, selanjutnya kalau Bu Fin tanya lagi, akhir dari kepemimpinan Khalifah Ali itu bagaimana? Ada yang tahu? Oke, Syahrin silahkan. Berakhir dengan konflik perpecahan umat Islam. Berakhir dengan konflik perpecahan antar umat Islam. Iya, anak-anak perlu kalian tahu ya, garis bawahi ya. Jadi sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini lahir dari konflik ya. Jadi konflik tinggalan Khalifah Ali ini yang nantinya akan melahirkan Daulah Umayyah. Oke. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Ada yang tahu nggak apa itu Daulah Umayyah? Silahkan, Dewi. Daulah Umayyah itu adalah daulah yang terbentuk setelah pembentukan khalifah. Benar, suatu daulah yang terbentuk setelah masa Khulafaur Rasyidin. Lalu, bagaimana suatu konflik itu dapat melahirkan Daulah Umayyah? Ada yang tahu lagi nggak? Oh, belum tahu, ya nggak apa-apa. Karena itu yang akan kita pelajari hari ini, tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis latar belakang berdirinya Daulah Umayyah secara kritis, mengevaluasi relevansi nilai perdamaian amul jamaah dalam konteks konflik modern, serta mengkonstruksi pemahaman tersebut ke dalam bentuk peta konsep yang kreatif dan solutif sebagai wujud cinta kita kepada sesama, hubbun nas, serta cinta kepada bangsa dan negara, hubbul waton wal bilad, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran kita ini, Bu Fin menggunakan model pembelajaran problem based learning ya dengan alur kegiatan seperti ini. Yang pertama, nanti kita akan melakukan orientasi masalah. Bu Fin akan sajikan masalah ontetik ya. Kemudian di orientasi masalah ini nanti akan ada materi singkat dari YouTube dan dari Bu Vivin. Setelah itu kita lanjut ke pembentukan dan penugasan kelompok. Nanti Bu Fin akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Lalu Bu Fin akan berikan kalian LKPD sekaligus sumber bacaan ya dari jurnal atau e-book yang telah Bu Fin print ya. Selanjutnya masuk ke penyelidikan kelompok. Kalian di sini nanti akan menganalisis ya. Lalu setelah kalian selesai di tahap analisis atau penyelidikan kelompok, kalian akan melakukan presentasi kelompok ya. Setelah itu di akhir nanti akan ada umpan balik dan penguatan dari Bu Vivin. Oke. Gimana? Sudah ingin kita mempelajari materi hari ini? Ingin ya? Sudah kepo belum? Sudah. Oke, jadi ini orientasi masalahnya. Di sini Bu Fin itu teringat kejadian bulan lalu di akhir semester ganjil. Ya, ingat gak kalian? Ingat. Saat itu ada 2 tim yang sedang berkonflik. Siapa? Tim Olimpiade melawan tim sepak bola. Seru gak kira-kira kala itu? Seru ya. Jadi kenapa kok bisa mereka kedua tim ini berkonflik? Kenapa? Penyebabnya apa? Ingat gak kalian? Ingat? Nah, apakah benar sama ingatannya Bu Vivin ya? Jadi kalau nggak salah mereka berkonfliknya itu gara-gara saling mengejek. Ya, yang hasilnya apa? Ketika kelas meeting
gara-gara siswanya tidak ikut serta di dalam kelas meeting. Akhirnya gimana? Wali kelas pusing. Dan akhirnya guru BK yang bertindak. Anak-anak, peristiwa ini mengingatkan Bu Vivin pada tahun 37 Hijriah. Peristiwa apa yang terjadi saat itu? Apa? Saat itu nak terjadi perang Siffin. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah saling tuntut ya. Jadi Muawiyah menuntut Khalifah Ali setelah Khalifah Utsman terbunuh. Kala itu pembunuhnya tidak langsung ketahuan nak. Akhirnya Muawiyah dia menuntut kepada Khalifah Ali ya. Khalifah Ali ketika beliau dibayat menjadi khalifah, tujuan utamanya adalah menyatukan umat Islam. Jadi untuk kasusnya pembunuh Khalifah Utsman ini disisir pelan-pelan. Ya, tapi Muawiyah ingin cepat cari pembunuhnya. Kalau kamu tidak menemukan pembunuhnya, saya tidak membayat kamu sebagai khalifah. Akhirnya terjadi ini gonjang-ganjing perpolitikan kala itu yang menyebabkan peperangan Siffin. Nah, di sini perang Siffin itu nanti berakhir dengan tahkim. Tahkim ini nak yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Daulah Umayyah. Jadi konflik itu yang terjadi di antara kita itu adalah suatu hal yang wajar nak. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya itu yang menentukan apakah akan ada persatuan atau perpecahan di kemudian hari. Jadi kita harus berusaha menggunakan ilmu akidah akhlak untuk menyelesaikan konflik, salah satunya dengan cara bertabayun. Ketika kita sedang berkonflik, kita harus mencari tahu dulu informasi benarnya seperti apa. Lalu setelah itu kita harus bermusyawarah ya. Setelah itu kita juga harus memaafkan. Nah, kalau kita mengikuti 3 hal ini, kita insya Allah akan menemukan solusi yang menjadikan persatuan di kemudian hari. Oke, agar kita lebih memahami rentetan peristiwa, Bu Vin sudah menyiapkan video YouTube ya, yang harus kalian simak dan kalau perlu catat di buku catatan kalian ya, peristiwa-peristiwa penting dari video yang akan Bu Vin tayangkan. Sudah siap? Sudah siap menyimak? Sudah. Oke, Bu Vivin mulai dari sekarang. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, oke anak-anak, itu tadi adalah video tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Coba kita cross check hasil dari amatan kalian ya nak ya. Di sini di awal mula membahas tentang apa videonya nak? Pengertian Daulah Umayyah. Lalu setelah itu masuk kepada latar belakang ya. Langsung masuk kepada latar belakangnya ya. Diawali dari apa? Dari Utsman terlebih dahulu ya. Utsman, lalu di masa kepemimpinannya Khalifah Utsman ada konflik yang mengakibatkan Khalifah Utsman terbunuh. Setelah itu apa? Setelah itu akhirnya terjadi konflik di kepemimpinannya Khalifah Ali sebagai penggantinya Khalifah Utsman, yang mana salah satu konfliknya dengan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di sini anak-anak dari konflik ini nanti akan menimbulkan peperangan, yaitu perang apa? Perang Siffin. Benar, berarti kalian sudah mengamati ya. Setelah itu di akhir perang Siffin ada yang kalah dan menang tidak? Tidak ada yang kalah dan menang. Tapi apa ending dari perang Siffin? Tahkim, benar. Kemudian tahkim ini
Apa itu tahkim? Tadi dijelaskan nggak tahkim? Tahkim itu adalah musyawarah perdamaian antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Nah, itu adalah tahkim. Setelah tahkim ini nanti akan memunculkan 3 kelompok baru ya. Jadi umat Islam benar-benar terpecah. Ada kelompoknya Muawiyah, kelompok Syiah pengikutnya Ali, dan yang ketiga adalah kelompoknya Khawarij, kelompok baru ini, yaitu kelompok yang keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju dengan peristiwa tahkim. Kemudian dari kelompok Khawarij ini ya, salah seorang dari kelompok Khawarij ini nanti akan membunuh Khalifah Ali. Ya, sampailah pada wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Ali ini wafat, lalu kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Hasan bin Ali. Orang-orang Madinah langsung membayat anaknya Ali, Hasan bin Ali. Oke, silakan. Selanjutnya setelah itu masuk pada Amul Jamaah. Di sini ketika Hasan bin Ali memerintah, masih ini terjadi perpecahan antar umat. Tapi karena Hasan bin Ali tidak suka dengan perpecahan, akhirnya dia menerima tawaran dari Muawiyah yang kala itu datang kepada Hasan bin Ali dan menawarkan, "Ya Hasan, saya berjanji akan mempersatukan umat Islam kalau kamu menyerahkan kekuasaanmu kepada saya." Dengan musyawarah kepada para ulama dan para orang-orang penting kala itu, akhirnya Hasan dengan legowo, "Baiklah, saya menyerahkan kekuasaan saya kepada kamu Muawiyah, tapi kamu harus menyatukan umat Islam." Dari situlah peristiwa itu dinamakan peristiwa Amul Jamaah dan menjadi kunci berdirinya Daulah Umayyah. Oke anak-anak, setelah ini Bu Fin akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Bu Fin tadi bilang menjadi 4 kelompok. Nah, pembagian kelompok ini Bu Vivin buat berdasarkan urutan absen. Oke, sudah berkumpul semuanya? Sudah. Selanjutnya Bu Vin akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan beserta sumber bacaannya. Bu Vin sudah menyiapkan jurnal juga ya di sini. Nanti kalian silahkan baca untuk membantu kalian menganalisis ya, mengerjakan LKPD dari Bu Fin. Nah, di sini Bu Fin akan membagi tiap topik ya, jadi tiap kelompok itu beda. Untuk kelompok pertama, kalian akan membahas tentang perang sifil. Ini LKPD-nya beserta jurnalnya sudah ada di sini ya. Selanjutnya, untuk kelompok 2, kalian akan membahas tentang peristiwa tahkim. Ya, ini LKPD beserta jurnalnya. Selanjutnya untuk kelompok 3 kalian akan membahas tentang wafat Ali bin Abi Thalib, ini LKPD-nya. Dan untuk kelompok 4 kalian akan membahas tentang Amul Jamaah, ini LKPD dan sumber bacaannya. Nah, karena tadi salah satu tujuan kita adalah mengkonstruksikannya dalam bentuk peta konsep, tentu saja Bu Min sudah menyiapkan kertas A3 untuk menggambar peta konsep kalian ya. Nanti kalian bikin tuh hasil analisis kalian, cantumkan di dalam peta konsep yang bercabang-cabang sesuai dengan perintah dari LKPD. Ini silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya, sama-sama. Oke. Setelah itu Bu Fin akan menjelaskan, jadi nanti apa yang akan Bu Fin nilai dari tugas kalian itu? Yang pertama, tentang keterlibatan dan kontribusi seluruh anggota kelompok. Ya, selanjutnya setelah itu Bu Fin juga akan menilai kemampuan kalian untuk berkomunikasi ketika presentasi, ya. Terus setelah itu Bu Fin juga akan menilai sejauh mana kelompok kalian memahami konsep yang telah Bu Fin sediakan. Lalu yang keempat, Bu Fin juga akan menilai inovasi dan kreativitas kalian dalam presentasi. Jadi kalian harus membuat kreativitas bagaimana presentasi kalian tuh menarik.
Ya, setelah itu kalian Bu Fin akan menilai juga kemampuan dalam menyimpulkan, kemampuan kalian dalam menyimpulkan, dan yang terakhir Bu Fin akan membahas tentang kemampuan menjawab pertanyaan dari audiens ketika kalian presentasi. Itu yang akan Bu Fin nilai dari tugas kalian ya. Selanjutnya saatnya kalian melakukan penyelidikan kelompok. Ya, di sini Bu Fin ingin memberikan informasi kalau yang harus kalian kerjakan itu lembar kegiatan 1 dan yang kegiatan 2. Untuk refleksi dan kesimpulan akan kalian kerjakan setelah kalian presentasi. Bisa difahami? Bisa. Oke, silahkan dimulai penyelidikannya. Iya, berarti ada yang bagian menggambar ya, ada yang bagian analisis ya. Oh iya, oke, berarti ada yang mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Bagus begitu guys. Yang sini bagaimana, aman? Aman Bu. Kalau mengalami kesulitan itu ya jangan sungkan-sungkan untuk ke Bu Vivin. Gimana? 2 menit lagi ya nak ya, 2 menit lagi. Juga disiapkan siapa yang nanti akan bertugas menjadi moderator, siapa yang nanti akan bertugas menjadi pemateri. 2 pemateri ya Bu Fin mintanya ya. Dan siapa yang nanti bertugas sebagai notulen. Oke, yuk detik-detik terakhir siapkan presentasi terbaik kalian ya. Gimana, sudah selesai? Sudah siap presentasi? Sudah siap memaparkan hasil dari analisis kelompok kalian? Oke, langsung saja Bu Fin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai tahkim. Sebelum masuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya satu persatu. Perkenalkan, nama saya Faroya Amalia Azhara sebagai moderator. Di samping saya ada Fitriyatul Husnia sebagai pemateri 1. Di sampingnya lagi ada Dewi Ratnawati sebagai pemateri 2. Dan di sampingnya lagi ada Eka Hilya Fimilatina sebagai notulen. Untuk pemateri dipersilakan. Kami akan menyampaikan isi dari tahkim. Peristiwa utama yaitu proses arbitrase. Proses arbitrase adalah salah satu musyawarah untuk berdamai. Abu Musa dan Amr bin Ash. Abu Musa ialah wakil dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan Amr bin Ash ialah wakil dari Muawiyah. Yang melatar belakangi terjadinya tahkim adalah Perang Siffin. Perselisihan Ali dan Muawiyah. Perang Siffin terjadi karena adanya suatu konflik yang terjadi sebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Perselisihan Ali dan Muawiyah menjadikan alasan terjadinya Perang Siffin. Pihak Muawiyah atas usul Ammar bin As mengangkat mushaf di ujung tombak sebagai ajakan berdamai melalui Al-Quran. Dampak peristiwa: perpecahan umat Islam, munculnya Khawarij. Dampak peristiwa tersebut menyebabkan perpecahan umat Islam yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Ali, dan Khawarij. Munculnya Khawarij sebab
keluarnya golongan Ali yang tidak setuju dengan peristiwa tahkim, antara lain Ali dengan Muawiyah, yang nanti salah satu dari golongan Khawarij ialah orang yang membunuh Utsman bin Affan. Peristiwa solusi persatuan, persaudaraan dan mukhuwah Islamiyah, menyadari bahwa meski perbedaan pendapat daerah sama, muslim tetap haram untuk ditumpahkan. Kaitan lintas ilmu PKN relevan dengan materi musyawarah dan mufakat serta pentingnya regulasi nasional. Tahkim mengajarkan bahwa diplomasi seringkali lebih sulit daripada perang. Akidah akhlak mengajarkan tentang bahaya fitnah dan pentingnya akhlak dalam politik, atau kejujuran dan tidak menghalangkan segala cara. Apabila ada yang akan memberikan pertanyaan, saran ataupun kritik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa bedanya wakil Ali atau Abu Musa sama wakil Muawiyah Amr bin As? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Wakil Ali yaitu Abu Musa adalah seseorang yang jujur dengan menyampaikan hasil tahkim bahwa Ali dan Muawiyah mundur dari jabatannya. Sedangkan wakil Muawiyah yaitu Amr bin As adalah seseorang yang curang dengan menyampaikan hasil tahkim tidak sesuai bahwa Muawiyah layak jadi khalifah jika Ali diturunkan dari jabatannya. Sekian. Apakah bisa diterima atau belum puas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau perilaku yang tidak mengenangkan di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 tentang wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami tentang wafatnya Ali bin Abi Thalib. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Saya Nabila Diadatul Aisyah sebagai moderator. Di samping saya ada Maiha Alfi Syahrin sebagai pemateri 1. Di sampingnya lagi ada Hafiza Imatum Makfiroh sebagai pemateri 2. Dan di samping pemateri ada Jihan Karisma Fadila sebagai notulen. Dipersilahkan pemateri untuk menyampaikan hasil analisisnya. Yang pertama ada peristiwa utama. Ali meninggal karena pembunuhan pada waktu subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu sedang menuju masjid, sesudah mengambil air sembahyang untuk melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Muljam dengan pedang terhunus. Imam Ali radhiyallahu anhu Imam Ali radhiyallahu anhu yang terkenal ulung itu tak sempat lagi mengelak. Pedang yang ditebaskan Abdurrahman tepat mengenai kepalanya. Luka berat merobohkan ke tanah. Imam Ali radhiyallahu anhu segera diusung kembali ke rumah. Dampak peristiwanya yaitu akhir dari Khulafaur Rasyidin dan terbentuknya dinasti Umayyah serta perpecahannya umat Islam.
Latar belakangnya yaitu konflik pasca wafatnya Utsman, perang Jamal dan perang Siffin, munculnya kaum Khawarij serta umat Islam yang terpecah. Solusi persatuannya yaitu meneladani sikap Ali, mengutamakan musyawarah, hindari kekerasan dan perkuat ukhuwah. Kaitan dan lintas ilmu, nilai persatuan, penyelesaian damai, serta keteladanan Ali dan larangan zalim. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Kami dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 3. Siapa membunuh Ali dan kenapa orang tersebut membunuh Ali? Oke, ditampung dulu atau dijawab? Pertanyaan yang pertama, siapa yang membunuh Ali dan kenapa orang tersebut membunuh Ali? Ibnu Muljam alasannya karena dia dendam akibat kalah perang Nahrawan bersama Khawarij. Akhirnya dia berjanji akan membunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Bisa diterima jawabannya? Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kelakuan atau ucapan dari kami. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Oke, terima kasih ya kalian sudah mengerjakan LKPD dan peta konsep dengan sebaik-baiknya dan kalian telah mempresentasikan dengan sebaik-baiknya kemampuan kalian ya. Bu Fin terima kasih untuk anak-anak yang sudah memahami konsep dengan baik, juga terima kasih juga yang sudah semangat dalam presentasi, dan juga ketika ada kelompok yang mungkin belum memahami, boleh nih ditambah lagi informasinya, pengetahuannya lagi ya. Kelompok 1 ditambah lagi semangatnya ya nak ya. Oke, dan kelompok 2 presentasinya sudah bagus, dan kelompok 3 tambah lagi semangatnya ketika presentasi ya. Dan kelompok 4 sudah bagus semuanya. Oke, selanjutnya Bu Vivin akan memberikan penguatan wawasan. Jadi anak-anak, dari rentetan peristiwa yang sudah kalian presentasikan tadi, mulai dari perang Siffin, mulai dari peristiwa Tahkim, lalu ke wafatnya Khalifah Ali dan berakhir di Amul Jamaah, itu adalah latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini adalah suatu daulah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Benar. Lalu kenapa dinamai Umayyah? Ternyata Umayyah ini diambil atau dinisbatkan dari kakek buyutnya Muawiyah. Yang mana Umayyah itu adalah salah seorang pembesar kafir Quraisy dulu di masa Nabi Muhammad berjuang, yang masuk Islam ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah. Jadi keluarga Umayyah ini masuk Islam ketika terjadinya Fathu Makkah. Kemudian untuk pusat kekuasaannya berpindah ya, yang pada masanya Khulafaur Rasyidin berada di Madinah, kemudian di bawah kekuasaannya Muawiyah ini dipindahkan ke Damaskus. Dan prestasi dari daulah ini adalah mereka bisa meluaskan wilayah Islam seluas-luasnya, bahkan sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Ya. Lalu mereka juga memperbarui sistem pemilihan pemimpin ya. Jadi ketika di masanya Nabi Muhammad, di masanya Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem demokrasi atau pemimpin itu dipilih berdasarkan musyawarah, hasil suara terbanyak. Tapi kalau di sini Muawiyah menerapkan sistem yang baru yang dinamakan monarki. Apa itu sistem monarki? Sistem monarki adalah sistem pemilihan pemimpin
suatu daulah yang didasarkan pada sistem turun-temurun. Contohnya misalkan bapaknya jadi khalifah, otomatis nanti anaknya menjadi putra mahkota. Dan ketika bapaknya wafat, yang akan menggantikan sebagai pemimpin itu adalah anaknya. Itu ya nak, itu adalah daulah Umayyah. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan, ya. Kita masuk pada kesimpulan. Kalian tadi juga sudah menyimpulkan secara kelompok. Tapi di sini Bu Vin juga ingin kalian menyimpulkan secara individu. Kalau secara kelompok tadi berdasarkan tiap topik yang kalian bahas, ya yang kalian analisis berbeda-beda. Kalau ini kesimpulan individu itu berdasarkan hasil semua pembelajaran dari perang Siffin, dari tahkim, dari wafatnya Ali sampai amul jamaah. Kira-kira setelah kalian mempelajari itu apa yang kalian peroleh? Ya nak ya. Silakan kalian simpulkan. Oke, sudah selesai membuat kesimpulan. Oke, setelah itu balik kertasnya nak. Lalu kalian refleksikan apa yang kalian peroleh dengan menjawab pertanyaan ini. Ya, yang pertama, bagaimana pemahaman kalian setelah mempelajari materi sejarah berdirinya Daulah Umayyah? Lalu yang kedua, dapatkah kalian meneladani perilaku khalifah pada masa Daulah Umayyah? Dan yang terakhir, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut tentang Daulah Umayyah? Silahkan kalian tulis refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Di baliknya ya nak ya. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, Bu Vin akan meminta salah seorang dari kalian sebelum mengumpulkan kertas itu ya, untuk menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Silahkan Asifa untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari saya jadi lebih tahu setelah mempelajari runtutan peristiwa dari perang Siffin sampai amul jamaah. Dan saya jadi lebih tahu apa latar belakang dari berdirinya Daulah Umayyah. Kasih tepuk tangan dulu. Kesimpulan kita hari ini yang disampaikan oleh Asifa. Terima kasih Asifa. Oke, selanjutnya refleksinya cukup Bu Vin baca saja ya. Silahkan dikumpulkan. Untuk refleksi akan Bu Vin baca sendiri karena setelah ini kalian akan mengerjakan asesmen sumatif ya. Setelah ini Bu Vin sudah menyiapkan beberapa soal ya, post test. Setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, Bu Vin juga ingin mengukur apakah kalian sudah memahami atau belum dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Vin yang sudah Bu Vin siapkan di lembar kertas ini. Terima kasih ya atas semangatnya hari ini. Alhamdulillah telah selesai kita membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Ya, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Yuk silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tugas untuk kalian adalah mempelajari materi selanjutnya tentang perkembangan Daulah Umayyah. Terima kasih untuk hari ini.
Tetaplah menjadi pribadi yang semangat untuk membangun persatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam